Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Baskara Mul Effendi dengan NIM 1411784 dari kelas pengembangan aplikasi mobile RC. Jadi di sini saya akan presentasikan daripada tugas besar yang saya kembangkan, yaitu tentang COVID-19 yang berjudul Smart EduFit, yaitu Smart Education for COVID-19. Untuk konsep aplikasi, Smart EduFit atau Smart Education for COVID ini merupakan aplikasi yang berguna untuk memberikan serta menyediakan edukasi terkait COVID-19, serta menyediakan data penyebaran COVID-19 di Indonesia secara real-time. Selain itu juga memberikan data rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia dan menyediakan nomor darurat tanggap COVID-19 yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fitur-fitur yang terdapat dalam Smart EduFit yang pertama yaitu register, yang kedua pastinya ada login, lalu yang ketiga dapat melihat edukasi terhadap pencegahan COVID-19, lalu yang keempat melihat data total kematian, total terkonfirmasi, total perawatan, serta total kesembuhan di Indonesia. Lalu yang kelima yaitu dapat melihat nomor darurat COVID-19 di Indonesia. Lalu yang terakhir, di fitur yang terakhir yaitu dapat melihat daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Untuk teknologi yang digunakan di dalam aplikasi Smart EduFit ini yang pertama yaitu Firebase Authentication dan Real-Time Database yang digunakan untuk register dan login daripada Smart EduFit ini. Lalu yang kedua ada Recycler View, dan yang terakhir ada JSON RESTful API yang dipergunakan untuk mengambil API dalam pengambilan data COVID-19 di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan daripada aplikasi dari Smart EduFit yang telah saya kembangkan. Baik, akan kita buka daripada aplikasi Smart EduFit. Begini tampilan splash screen-nya. Baik, pada saat kita baru masuk, di sini ditampilkan sebuah form login. Jadi ketika kita belum mempunyai akun, kita bisa register di mana terdapat button register di sebelah kiri sini. Mungkin untuk mencobanya kita akan register terlebih dahulu. Baik, akan kita coba register. Baik, setelah kita mengisi daripada email dan password, lalu kita akan mengklik daripada send button ataupun untuk memfinish daripada register kita, yang nantinya akan masuk ke dalam database Firebase kita. Nah, di sini muncul toast bertuliskan register sukses, artinya data kita, username dan password kita sudah berhasil masuk ke dalam Firebase database kita, yaitu database dari Smart EduFit ini. Setelah register, kita kembali ke login. Nah, di sini kita coba login kembali. Lalu kita isikan lalu kita isikan email dan juga password yang telah kita register tadi, lalu kita klik button yang ini. Nah, di sini muncul tadi toast login sukses. Artinya, data yang ada di Firebase tersebut, yang ada di dalam database Smart EduFit ini, yang ada di dalam Firebase, itu melihat bahwa ada kecocokan data antara yang diinputkan pada saat kita login tadi, yaitu username dan password kita. Nah, misalkan tadi kita tidak sukses ataupun username atau password salah, maka tidak akan masuk ke dalam main activity daripada Smart EduFit ini. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil melakukan register dan login tadi, sehingga kita akan meredirect selanjutnya ke dalam tampilan main activity ini. Jadi di tampilan awal ini terdapat sebuah greeting ataupun sebuah introduction ataupun sebuah seperti kalimat introduction, pengenalan daripada Smart EduFit ini.
Di sini di sini ditampilkan sebuah kata-kata, "Halo, sobat sehat cerdas. Bagaimana kabarmu hari ini? Yuk senantiasa jaga kesehatanmu dengan perbanyak olahraga dan selalu jaga pola makan yang sehat ya. Serta jangan lupa untuk membaca edukasi dari kami. Semoga sehat selalu sobat sehat cerdas." Nah, di sini di dalam main activity ini terdapat 4 daripada intent ataupun 4 fasilitas yang disediakan dari Smart EduFit. Yang pertama yaitu edukasi seputar COVID-19, lalu ada data COVID-19 di Indonesia, lalu terdapat juga nomor darurat COVID-19, dan juga yang terakhir ada terdapat fasilitas daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Baik, pertama-tama kita akan mulai masuk ke dalam edukasi seputar COVID-19. Kita akan klik edukasi seputar COVID-19. Yap, setelah kita masuk ke dalam layout daripada edukasi seputar COVID-19, di sini terdapat image daripada image yang terdapat di main activity tadi, tertampil di bagian tengah. Lalu terdapat title daripada ini bagian fasilitas apa, yaitu bagian edukasi seputar COVID-19. Lalu terdapat description yang berbunyi terdapat berbagai cara untuk mencegah daripada coronavirus disease 19, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Baik, di sini ditampilkan beberapa tips ataupun beberapa cara untuk mencegah coronavirus. Jadi di sini yang pertama terhadap edukasi seputar COVID-19. Di sini ada cara mencegah virus corona. Nah, di konten-konten di sini antara lain setelah ada cara mencegah virus corona, ketika kita scroll ke bawahnya, di sini terdapat tips etika ketika batuk dan bersin. Nah, di sini terdapat step-stepnya bagaimana cara kita beretika ketika batuk dan bersin. Lalu ketika kita scroll lagi ke bawah, di sini terdapat tips cara mencuci tangan yang baik dan benar agar dapat mencegah COVID-19 yang sedang mewabah ini. Lalu ketika kita scroll lagi ke bawah, di sini terdapat sebuah edukasi tentang pemakaian masker by World Health Organization atau WHO. Jadi di sini memang fasilitas yang pertama ini yaitu memang full. It's about education about coronavirus disease 19 ini. Di sini selanjutnya terdapat juga perbedaan status ODP dan PDP. Jelas ini ditampilkan karena untuk mengedukasi daripada masyarakat yang menggunakan aplikasi ini harus tahu bagaimana sebenarnya jenis-jenis ataupun kualitas daripada pasien-pasien, ada yang dalam kualitas pengawasan dan juga dalam pemantauan. Lalu selanjutnya kita kembali ke tampilan awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam data COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ketika sukses masuk intent ke dalam page ini, ke dalam data COVID-19 Indonesia, di sini terdapat ya seperti picture image ini, about grafik, karena kita berbicara tentang data, jadi di sini saya sengaja menampilkan ada grafik. Lalu di bawahnya terdapat title ini tentang data COVID-19 di Indonesia. Dan di bawah ini merupakan data persebaran COVID-19 di Indonesia secara real time. Nah, jadi di sini berdasarkan API yang saya gunakan, saya menggunakan API dari salah satu penyedia jasa API, salah satu user. Nanti saya akan lampirkan URL daripada API-nya pada saat saya menjelaskan source code-nya. Jadi di sini yang saya ambil daripada JSON array yang ada di API-nya yaitu tentang pasien yang sembuh di seluruh Indonesia, lalu juga total daripada pasien yang meninggal di seluruh Indonesia, dan juga total terkonfirmasi serta total perawatan. Jadi ini saya menggunakan API di bagian sini, di bagian penampilan daripada data COVID-19 di Indonesia, dan juga selain itu saya menggunakannya di dalam login, register and login awal tadi yang menggunakan Firebase yang sudah mengimplementasikan API juga. Jadi data ini akan terus terupdate secara real time karena kita menggunakan API. Kita back. Lalu selanjutnya kita masuk ke fasilitas yang ketiga, yaitu nomor darurat COVID-19. Nah, di sini terdapat sebuah tanggap darurat corona
Sini kita melampirkan nomor darurat COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang ini secara langsung memang official daripada ke Kemenkes. The back. Lalu kita ke daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di fasilitas yang terakhir. Ya, di sini kita ditampilkan oleh beberapa poin, yaitu tentang rumah sakit, daftar rumah sakit yang seluruh di Indonesia. Ketika kita scroll ke bawah, di sini di awalnya ditampilkan ada di daerah Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Lalu ketika kita scroll lagi, lanjut ke provinsi selanjutnya, lalu ketika scroll lagi. Nah, jadi di sini intinya di fasilitas ini dapat menunjukkan tentang daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Kita balik lagi ke awal. Oke, mungkin cukup sekian daripada demo akhir daripada tugas besar pengembangan aplikasi mobile di tahun 2020. Di sini dari aplikasi Smart EduFit, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daripada source code dari Smart EduFit ini. Pertama saya akan menjelaskan dari splash activity.java. Jadi di dalam file ini saya meletakkan fungsi daripada untuk splash activity, tampilan splash pada awal baru kita masuk ke dalam aplikasi Smart EduFit. Di sini kita set content view activity splash dengan kita berikan waktu sebanyak 3 detik yang akan nanti intent ke login activity. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bisa melihat daripada layout activity splash-nya. Baik, ini merupakan file XML dari activity splash-nya. Di sini saya menggunakan background. Jadi saya menggunakan picture yang taruh di layer background. Dan nantinya saya action bar-nya saya hilangkan, jadi bakal dia nanti akan full screen. Lalu selanjutnya kita masuk ke login activity class. Nah, untuk register dan login di sini saya menggunakan Firebase sebagai database real time NoSQL. Tujuannya agar menjadi lebih mudah untuk penggunaan database-nya dapat dilihat di mana saja, karena kita dapat melihat konsolnya secara online. Jadi di sini di login activity kita membuat sebuah autentifikasi dari Firebase yang nantinya terdapat dua field, yaitu username dan password. Lalu kita nanti kita coba masuk ke layout daripada login. Nah, layout login sini dapat dilihat bahwa tampilannya seperti ini. Lalu terdapat edit text, terdapat text field di sini email dengan ID edit text username, username. Lalu juga bawahnya ada untuk password, password. Lalu saya menggunakan floating button untuk klik login ya, submitnya. Lalu sini terdapat button register untuk nantinya meredirect ke halaman register. Mari kita lihat di login lagi, kembali ke login activity.java. Nah, jadi di sini kita sudah kita sudah menginisialisasi daripada pertama kita di sini mendeklarasikan daripada edit text-nya, username atau password. Kita menyesuaikan dengan ID yang ada di dalam login.xml ini. Lalu kita di sini menginisialisasikan username ini, find by ID-nya kita set username, menyesuaikan dengan di sini untuk nantinya memanggil
untuk nantinya field ini akan menjadi username dan field password yang akan menjadi parameter untuk melakukan login dan register ya. Tapi sini kita bahas login dulu. Lalu sini ada di bawahnya terdapat button register. Di sini button register, fungsi kita tulis di sini nanti akan intent ke dalam register activity class. Lalu floating button, jadi di sini letak Firebase, Jadi di sini letak fungsi-fungsi daripada untuk connection Firebase ke Firebase database-nya. Jadi di sini kita sudah get text, kita lakukan get text. Ini ketika kita klik button FAB login yang tadi saya katakan floating button. Lalu dia ketika diklik ya on set click listener, dia akan mengambil nilai daripada username atau password. Di sini kita buat kondisi ketika username kosong, maka akan memunculkan toast dengan kata-kata mengisi username Anda. Ketika password yang kosong akan memunculkan mengisi password Anda. Selain itu, artinya username kosong terisi, maka akan lakukan autentifikasi untuk login ya. Dan jika database sukses, Firebase user akan mengambil current user yang ada di database, lalu akan munculkan toast login sukses, lalu akan intent ke dalam tampilan main activity class. Ketika isinya salah, ini else-nya kondisi ketika username ataupun passwordnya salah, maka akan menentukan toast login gagal. Di sini kita untuk on startnya. Lalu setelah itu kita coba masuk ke dalam tampilan register. Karena kan di sini tadi kita login, kita klik, dia akan direct ke mainnya. Kita akan masuk dulu ke bagian button register. Nah, untuk registernya sendiri sama, kita deklarasi dulu untuk masalah username dan passwordnya, serta mout itu untuk autentifikasinya dari Firebase-nya itu tinggal kita pakai saja. Lalu kita di sini menggunakan layout register. Kita lihat tampilan layout register seperti ini, terdapat edit text, email, password, serta voting button untuk submit isiannya. Lalu ada juga login. Di sini kita gunakan nama username juga dan password. Ya, di sini kita inisialisasikan username atau password dan file view by ID. Lalu di sini kita, karena tadi di sini terdapat button login, jadi kita di sini kita memberikan fungsi untuk intent ke halaman login. Ya, di sini kita setelah kita mengklik daripada FAB register, di sini kan floating action button kita deklarasikan sebagai FAB register, mencari PID dari FAB register yang tadi di sini namanya FAB register. Lalu selanjutnya akan ketika diklik set on click listener-nya, dia akan mengambil username dan mengambil password yang ditampung di field username di field password. Lalu kita buat kondisi lagi, sama kondisinya seperti login tadi, ketika kosong username equals ini kosong, maka akan muncul toast mohon isi username Anda. Ketika passwordnya kosong juga, mohon isi password Anda. Dan ketika yang terakhir else-nya otomatis ini terisi ya, untuk kondisi ini terisi. Mout autentifikasinya akan meng-create daripada email dan password menggunakan parameter username dan password yang sudah dideklarasikan di sini. Saya realisasikan. Lalu akan menjalankan tesnya. Ketika tesnya sukses, Firebase usernya sudah masuk current usernya, maka akan muncul toast register sukses.
dan ketika tidak berhasil selain itu, maka akan menimbulkan toast register gagal. Lalu di sini kita memberikan intent loginnya dan on startnya. Lalu setelah misalkan kita register, kita bakal login kan. Setelah login berhasil, masuk ke main activity. Nah, di main activity ini kita menggunakan konsep recycle view. Jadi kita ada juga adapter, jadi kita menggunakan my adapter. Di sini kita menggunakan layout nama activity main dan create. Nah, seperti ini activity mainnya. Ini ada image view untuk kata-kata introduction atau greeting dari aplikasi ini. Lalu di sini ada list daripada recycle view. Oke, nanti akan kita bahas yang ada di isinya. Nah, jadi di sini recycle view-nya kita find by ID dulu untuk file XML-nya. Di sini, nah ini dia. Recycle view di sini kita find by ID, habis itu kita set layout manager. Kita membuat recycle view di linear layout. Nah, lalu kita list ini, item-item ini kita isi di sini. Kita menggunakan array list. Kita get my list, kita create model, kita buat model. Nah, kita buat isinya apa? Di sini kan saya menggunakan ada title, description sama image. Ini berdasarkan tampilan yang ada di Nah, ini berdasarkan yang ada di sini. Kita menggunakan image view dengan title-nya dan description-nya. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4, nanti terdapat 4 release dengan tampilan berbuat list ini dengan tampilan row-nya seperti ini. Ada 4 nanti dia tersusun. Lalu selanjutnya kita membuat dari sini, kita ke sini ke holder. Nah, di sini seperti tadi, kayak seperti yang saya tadi jelaskan, kan di dalam satu row ini, mana tadi row? Di dalam row ini terdapat title, description, dan image nih. Ini ya, terdapat ID, description, text view, title text view, image text view, dan description text view. Nah, itu kita di sini kita inisialisasikan dalam myholder.java, image view, title, description, dan item click listener. Ini dipergunakan nanti ketika kita untuk intent berdasarkan list row ini, nanti udah jajar di sini. Kita klik, dia akan direct kemana intentnya. Sini on click listener. Oke, udah. Lalu kita ke item click listener. Di sini kita create interface di sini, item click listener. Lalu kita masuk ke my adapter. Nah, di sini my adapter ini kita membuat release yang dimana parameternya di-define dari model class. Sini di model classnya kita buat model class untuk get title, set title, get description, set description, get image, dan set image. Lalu kita kembali lagi ke adapter. Di sini kita membuat view holder dengan layout row sebagaimana saya tampilkan. Jadi ntar tampilan itu bakal seperti ini. Ntar bakal dibuat release-nya itu diimplementasikan dengan tampilan row ini akan berderet ntar sejumlah isinya. Lalu kita men-set daripada title, set model, kita ambil model, dan ambil get title-nya, title per
get title nantinya akan per area listnya. Lalu di sini kita men-set daripada set item class listener dari my holdernya. Jadi di sini ketika model get position daripada get title-nya dengan equals edukasi seputar COVID-19 yang ini dia edukasi seputar COVID-19 ini, dia akan mengambil model dari sini. Makanya ini kita nggak boleh salah kata-kata isian dari sini ya. Ntar dia bakal menampilkan daripada isi ketika kita klik nanti row-nya ini pilihannya. Lalu kita set juga title-nya dan description-nya. Nanti yang tampil di sini, yang tercantum di sini 3 ini, ntar ada logonya sendiri, ada picture-nya, image view-nya, ada title-nya, ada description-nya. Nanti ketika kita klik intent, dia akan intent dan pertama-tama akan menampilkan ini. Berdiri 3, lalu baru kontennya apa yang ada di dalamnya. Nah, lalu kita buat intentnya. Yang pertama ini kan edukasi seputar COVID-19. Nanti bakal dari ke edukasi activity. Nah, di edukasi activity ini layoutnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Yang sudah saya katakan tadi, ada image view-nya, title-nya, dan juga description-nya. Di sini saya buat image view dan juga text view untuk penampilannya. Lalu selanjutnya ini untuk set image-nya kita ngambil dari Drawable. Ini sudah saya masukkan di sini image-nya. Ini image-nya untuk information. Lalu ketika kita klik tadi intent ke edukasi activity class, lalu dalamnya kita ada input input ekstranya juga di sini, mengambil data dan juga ngambil intentnya, kita data input intent. Lalu start activity, intentnya dijalankan. Artinya ketika kita ketika kita jalankan activity, ketika edukasi seputar COVID kita klik, akan redirect ke bagian ini, activity edukasi, dengan membawa ada put ekstranya di sini, title, image, dan description-nya. Sama juga begitu pula dengan data COVID-19 yang di sini. Perbedaannya hanya isinya ya. Jadi ketika intent nanti kita bakal ke sini. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan, yang kedua ini kan data COVID-19 Indonesia. Nah, untuk data nanti ini ketika kita klik row-nya tadi seperti saya sudah jelaskan, seperti ini nanti ada data COVID-19. Lalu nanti dia akan buka page-nya, lalu di situ untuk data COVID-19 di Indonesia ini saya menggunakan API JSON RESTful API. Nah, di dalam API ini yang saya ambil datanya yaitu total confirm, total konfirmasi, total kematian, total yang sembuh, dan juga perawatan. Mari kita lihat nih. Awalnya kita inisialisasi dulu untuk text view dengan title. Ini dua ini untuk tampilan di sininya seperti ini ya. Oh ya, Mbak, saya buka dulu ini. Nah, seperti ini tampilan untuk data COVID-19 di Indonesia ya. Mana tadi? Yap. Nah, ini dia. Nah, terus di sini kan selanjutnya kita menginisialisasikan daripada text view, total confirm, total death, recover, perawatan, dan tadi sudah dijelaskan. Di sini kan ngambil ID dari nantinya untuk ini, misi yang ini, total sembuh, meninggal, konfirmasi, perawatan.
Lalu di sini ini sama seperti yang tadi untuk intentnya, karena menggunakan cycle view. Ada list yang pengen saya tampilkan per row-nya dulu. Pas kita klik ini, ya ntar pas lagi intent ngambil data lagi dia yang di sininya, baru ini konten beda lagi. Nah di sini saya inisialisasikan text view total confirm itu bakal di find by ID ke sini, layout ini titik 2 total confirm ini. ID total confirm, total date sini bawahnya, total recover, dan juga total perawatan, dan juga perawatan ya. Jadi di sini text view-nya akan dideklarasikan dulu, inisialisasi dulu di sini. Terus kita perlu kita isi, lalu jalankan get data. Nanti get data ini isi di sini. Kita baru ngambil data yang ada di API-nya. Nah, sini kita request query sama dengan volley, kita menggunakan volley, lalu new request, konteksnya main act 2 activity ini. Lalu untuk API-nya saya menggunakan ini API dari Indonesian COVID Metro ID API. Coba kita buka. Nah, ini untuk JSON filenya. Ini saya mengambil yang ini seluruh Indonesia ya. Jadi kalau untuk provinsi beda lagi ntar dia ininya. Jadi kalau seluruh Indonesia, di sini saya mengambil dari objeknya, JSON objeknya, JSON array-nya, karena ini baru awal, langsung masuk ke array dia. Ini tidak belum masuk ke objek. Saya mengambil yang meninggal, sembuh, perawatan, di jumlah kasus. Saya mengambil yang perawatan, jumlah kasus, meninggal dan sembuh. Di sini kita set text untuk text view total perawatan. Sini kalau perawatan tuh dia bakal find by ID total perawatan. Buka di sini, ID di sini. Bakal dia set text JSON array daripada ini JSON array yang udah kita. Nah ini dia objek JSON objek yang kita nama JSON array. Dia bakal get string, ngambil stringnya, datanya dengan nama perawatan, bagaimana yang tadi kita lihat sini perawatan. Begitu pula dengan yang selanjutnya, yang jumlah kasus, meninggal dan sembuh. Jadi kita di sini ini untuk JSON exception-nya ya. Ini ketika error, untuk apa? Ketika ada kesalahan saja. Jadi intinya di sini untuk kita ngambil API-nya. Saya ngambil API dari Indonesia COVID-19 Metro ID class API. Jadi kita get URL, objek kita bernama JSON array, kita response, total perawatan, set text, ada get string perawatan, jumlah kasus, meninggal dan sembuh, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Lalu selanjutnya setelah itu kan kita sudah bahas edukasi yang COVID-19, data COVID, lalu selanjutnya kita bahas yang selanjutnya nomor darurat COVID-19. Sama ini, jadi kan nanti ini adapternya dipanggil ntar buat intentnya. Sini equal dia modelnya di get position, yang di modelnya jika model ini misi ini dia manggil ke model ini COVID nomor darurat. Nah ini bakal nginten ke hotline activity. Hotline activity ini sama isinya, ini apa, inisialisasi awalnya, lalu ntar dia bakal ke activity hotline.
Ini saya menggunakan image view, text view, dan juga image view. Sini. Untuk title, image view, sama description bakal nanti lihat dari modelnya, dari sini modelnya. Lalu selanjutnya masuk ke yang terakhir, daftar rumah sakit rujukan COVID-19. Daftarnya ini dia, equals ke kebenaran daftar rumah sakit COVID-19. Di sini kita model kita get position, macam kita jelaskan intent dia ke hospital. Klik lagi ketika kita klik nanti akan intent ke hospital. Nah, sama seperti yang hotline tadi, code-nya. Kayak dia bakal nanti dia bakal ngambil title, iDesk sama image. Yang dimana isinya itu ini, daftar rumah sakit, habis itu description-nya ini, dan juga set image-nya ini. Jadi ntar dia bakal ditampilkan di sini. Terus sini get image-nya tadi yang dideklarasikan yang ambil dari release-nya di modelnya. Jadi output sini. Lalu ini saya menggunakan scroll view tentunya untuk scroll. Jadi di sini kita gunakan relative layout. Saya masukkan 5 image ini. Rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Ada 5 image di dalamnya sini. Digunakan relative layout untuk membungkus semuanya. Lalu scroll view untuk kita scrollnya. Kalau kita ini relative layout ini khusus untuk membungkus daripada yang 3 tadi paling atas, image view-nya, title-nya sama description-nya. Lalu ini yang linear saya pergunakan untuk membungkus daripada image view 5, image view yang tadi tentang rujukan rumah sakit. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan source code yang saya jelaskan. Tadi kita sudah membahas semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian penjelasan source code dan juga seluruh penjelasan presentasi tentang tugas besar saya, yaitu tentang Smart EduFit, Smart Education for COVID dalam tugas besar PAM kelas RC. Saya akhiri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.